Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Allah kasihi. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, pada hari Minggu ini kita memasuki minggu kedua setelah Pentakosta, dan saat ini kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing atau secara online sesuai dengan keputusan dari Majelis Sinode GKP yang akan dilaksanakan hingga akhir Juni 2020. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, adapun petugas-petugas pada kebaktian Minggu 14 Juni 2020 adalah sebagai berikut. Pelayan firman, Pendeta Alex Fernando Banua STH, Kantoria, Ibu Yuyun Mayuni, 2 Ibu Suhesti, 3 Bapak Setrinus Hitipiu, 4 Ibu Wendy Soisa. Organis, Bapak Rio Ingkiriwang. Kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan-pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian dari PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, kita masuk dalam khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Nats pembimbing pada minggu hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kita sambut nats pembimbing kita dengan kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 429. Masih banyak orang berjalan. Dalam kuasa
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasih, kami persilakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku di hadapan Tuhan Allah kita. Dan pertama-tama kita ambil saat teduh sejenak. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami berbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Keesaan 76. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasih, berita anugerah pengampunan. Dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang terambil dari Efesus 4 ayatnya ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah
seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Kita sambut anugerah pengampunan dengan kita menyanyi dari NKB 22. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Allah kasihi, hukum Allah pada minggu hari ini terambil dari Markus 12 ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian hukum Allah pada minggu hari ini. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian dan anak-anakku yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan sebelumnya kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih jika pada saat ini kembali kami boleh bersekutu sekalipun berada di rumah masing-masing. Namun kami boleh masih mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah di rumah-rumah bersama keluarga kami. Dan saat ini kembali kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengenal dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan anak-anakku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan memasuki minggu kedua sesudah Pentakosta saat ini, minggu tanggal 14 Juni. Pembacaan terambil dari Injil Matius pasal 9, Injil Matius pasal 9, mulai ayat yang ke-35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Ada 3 judul perikop di sini. Perikop yang pertama tentang belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Perikop yang kedua, Yesus memanggil ke-12 rasul. Dan perikop yang ketiga, Yesus mengutus ke-12 rasul. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya,
dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih, demikianlah sabda Tuhan yang kita baca pada saat ini. Tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan ini, memelihara dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Allah kasihi, Shalom. Ya, pada saat ini kita bersama-sama memasuki minggu kedua sesudah Pentakosta. Dan renungan dari minggu-minggu ini memang diambil dari Matius, Injil Matius beberapa kali, dari mulai tentang Yesus sebagai gembala yang baik, dan kemudian bagaimana pekerjaan pelayanan Yesus yang senantiasa hadir di tengah-tengah hidup setiap umatnya, meskipun dia sudah tidak ada lagi bersama para murid termasuk kita saat ini. Dan sekarang kita merenungkan bagian firman Tuhan dari Matius pasal 9 ini tentang bagaimana diceritakan Yesus yang kemudian mengajar dalam pelayanannya, kemudian banyak orang semakin takjub melihat karya-karya yang dilakukan, baik mukjizat, baik kesembuhan, semakin banyak orang yang mengikutinya. Nah, diceritakan ketika Yesus melakukan keliling ke kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Sorga, semakin banyak orang yang takjub dan mengikuti dia. Lalu tentunya ketika semakin banyak orang berbondong mengikuti dia, yang semakin penasaran akan dan takjub akan apa yang diperbuatnya, lalu dikatakan dalam ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dan dikatakan karena mereka telah lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Dan melihat situasi yang seperti itu, maka Yesus mengatakan kepada para muridnya, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Yesus sadar betul, bukannya kemudian Yesus menganggap dirinya tidak mampu. Yesus mampu. Tetapi Yesus ingin mencoba berbagi, ingin mencoba melibatkan para muridnya tentang tugas tanggung jawab pelayanan yang ia hadapi. Oleh karena itu, Yesus mengatakan dalam ayat 38, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, dalam konsep pemuridan, dalam ajaran-ajaran gereja, seringkali bahwa ketika Yesus memilih 12 orang murid, kemudian memberdayakan mereka, kemudian pemahaman orang Kristen kebanyakan gereja memahami bahwa tugas para murid adalah memuridkan lagi. Ya, dalam arti seperti multi level marketing.
Jadi melipat gandakan pengikut. Nah, mungkin pemahaman kita seperti itu, ya, dalam rangka mencari jiwa dan sebagainya. Tetapi kalau kita simak dan perhatikan perkataan Yesus pada saat ini, kita melihat bahwa tuaian jiwa-jiwa yang datang kepada Yesus itu bukan karena pekerjaan para murid atau orang-orang yang kemudian diutus itu. Dan pekerja-pekerja yang kemudian hadir memberitakan kerajaan sorga tentang karya Yesus itu, simak baik-baik dalam ayatnya yang ke-37 dan 38. Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, jadi pekerja-pekerja yang hadir melayani, mengabarkan, memberitakan Injil kabar baik, memberitakan tentang karya Yesus yang sungguh luar biasa, bukan semata-mata hasil pekabaran Injil orang per orang yang menghasilkan orang lagi. Tetapi dikatakan itu semata-mata karena Sang Empunya tuaian, yaitu Allah sendiri yang telah mengutus dia. Jadi bukan semata-mata karena manusianya. Nah, oleh karena itu judul renungan kita pada saat ini tentang berbelas kasihan seperti Kristus. Ini hendak mengajak kita untuk berefleksi tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang juga menerima tugas pengutusan itu. Minggu kemarin kita sudah merefleksikan tentang bagaimana tugas pengutusan sebagai orang percaya. Nah, dalam Injil Matius kalau kita perhatikan dalam pasal 28 yang sudah kita renungkan, bahwa seolah-olah ada kontradiksi kembali dalam pemberitaan Injil Matius ini. Dalam pasal 28, kemudian ketika Yesus akan terangkat ke sorga, ia kemudian memberikan amanat agungnya, ya, minggu lalu. Dan kemudian mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Nah, jadi seolah-olah dalam penutup Injil Matius ini, perintah Yesus adalah mengabarkan Injil kepada segenap makhluk, segenap bangsa. Ajarkanlah mereka. Tapi kenapa dalam bacaan kita dikatakan bahwa para murid yang 12 ini diutus jangan kemudian dikatakan jangan melintas batas kepada orang-orang Samaria. Tetapi dikatakan pergilah dalam pasal 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Kepada siapa? Dikatakan ayatnya yang kelima, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kesannya bahwa di pasal ini Yesus mengutus para murid ini ya khusus untuk domba-domba yang hilang di kalangan umat Israel. Ya Bapak Ibu, tentunya dalam karya pelayanan yang Yesus hadapi, sekitar 3 tahun masa pelayanannya itu, dinamikanya cukup luar biasa. Ya. Yang menjadi prioritas utama di awal-awal pekerjaan pelayanan Yesus adalah umat Israel. Yang akan menjadi umat kepercayaan, umat pilihan. Mereka yang terutama yang menjadi fokus pelayanan Yesus. Dan kemudian dari merekalah kemudian akan terbit menjadi bangsa pilihan, imamat yang rajani, yang harus menyebarkan terang kerajaan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Nah, jadi ada pelebaran tentang konsep pemahaman pekabaran Injil saat itu juga. Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 9 ini tentang 3 hal tadi, bahwa yang pertama Yesus mengutus para murid itu dasarnya apa tadi? Dasarnya pertama-tama karena Yesus melihat fenomena realitas ada begitu banyak pengikut yang boleh dikatakan terabaikan, tidak terperihal dengan baik.
Digambarkan seperti domba yang tidak bergembala, maka dibutuhkan orang yang bisa mendampinginya, menggembalakannya sedemikian rupa. Jadi tugas pengutusan para murid didasarkan kepada rasa belas kasihan Yesus pada awal. Maka diutuslah orang-orang, dan orang-orang itu bukan merupakan pilihan manusia, tapi berdasarkan permintaan permohonan kepada Allah untuk mengirimkan utusan itu. Nah, ketika Tuhan hadirkan orang-orang pilihan tersebut, mulai dari 12 murid yang kemudian semakin berkembang bertambah banyak itu, dipahami semata-mata hanya karena tugas dan pengutusan dari Allah semata, bukan pilihan manusia. Karena pemahamannya kalau pilihan manusia tentu akan mengecewakan. Nah, menarik di sini bahwa Injil Matius tentunya punya semacam landasan dasar kenapa mengungkapkan ini. Ya. Karena kalau seandainya saja pilihan itu berdasarkan pilihan 12 rasul saat itu, maka yang terjadi adalah tadi akan muncul persaingan seperti dalam konteks Paulus kan jelas ya. Ketika mereka salah memahami siapa diri mereka, maka yang terjadi adalah gesekan-gesekan. Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kefas. Ya. Nah, sehingga yang terjadi adalah persaingan-persaingan. Nah, di sini kita melihat bagaimana diajarkan sikap melepaskan klaim kerasulan yang begini atau yang begitu. Dan kemudian jika sukses ya karena kerjanya baik, kalau gagal ya berarti si rasul itu, si pelayan itu kurang efisien kerjanya. Jadi itu tidak lagi menjadi patokan standar. Pemikiran ini seperti justru harus dijauhi. Ini konsep Injil Matius bukan itu yang terutama kok. Jadi Matius ingin mencoba mengajak merefleksikan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih dan diutus oleh Allah. Orang-orang percaya yang diutus bukan diutus oleh manusianya, tapi diutus oleh Allah sendiri. Nah, ini harus menjadi pegangan utama kita. Nah, oleh karena itu dalam renungan kita pada saat ini kita bersama-sama menyaksikan tugas ini pun berlaku bagi kita semua orang-orang percaya. Ya. Kemudian karena Yesus berbelas kasihan melihat orang-orang yang kemudian perlu dilayani, didampingi, digembalakan, maka Allah kita meminta orang-orang supaya Allah mengutus mereka. Dan pemahaman kita bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan itu adalah Tuhan sendiri yang mengutusnya. Dan kita sebagai umat pun hendaknya mempunyai sebuah sudut pandang yang sama. Yang pertama tadi orang-orang utusan tidak mempunyai hak untuk mengklaim kehebatan mereka. Karena hanya Allah yang mengutus. Yang kedua, dari sudut pandang umat pun, kita tidak hanya bisa menilai bahwa si ini hebat, si ini luar biasa. Karena, ya, apa istilahnya, keberhasilan, nilai keberhasilan dalam pelayanan seseorang itu, ya tidak ada pada tangan manusia. Tapi hanya Tuhan yang mempunyai penilaian itu semua. Nah, oleh karena itu, biarlah pada saat ini juga kita bersama-sama bisa merefleksikan untuk meneladani sikap empati yang Yesus tunjukkan. Istilah ini istilah psikologi sebetulnya, karena seringkali ada dua istilah yang umum ya, simpati dan empati. Nah, simpati itu hanya sekedar, aduh saya turut prihatin ya, cukup. Tetapi empati lebih mendalam. Jadi saya turut berempati, saya turut merasakan kegelisahan, ketakutan, kesedihan. Nah, jadi menempatkan diri pada kegalauan orang lain. Nah, sebetulnya dalam istilah psikologis ada lagi satu istilah yang lebih mendalam dari empati, yaitu interpati. Yaitu menempatkan diri pada orang itu dan merasakan dan berbela rasa. Ini yang hendak Yesus tekankan kepada kita sekalian, bagaimana kita diajak untuk memiliki sikap bela rasa itu. Ya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu melakukan sesuatu, bukan hanya bersimpati, berempati, dan terlebih berinterpati.
Nah, sehingga pekerjaan pelayanan pekabaran Injil tentang kerajaan sorga itu menjadi bagian kita orang-orang yang telah diutus ke tengah-tengah dunia ini. Dan kata kuncinya adalah ketika seseorang tergerak hatinya oleh belas kasihan melakukan sesuatu yang terbaik, dia adalah orang-orang yang telah diutus Allah ke dalam dunia ini. Dan itu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai orang-orang percaya. Mari kita laksanakan mandat agung ini untuk menyatakan belas kasih Kristus di tengah-tengah sesama kita yang saat ini tentunya banyak mengalami berbagai macam tantangan. Di luar sana ada begitu banyak orang-orang yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Persoalannya adalah silakan Bapak Ibu rasakan ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang menderita di luar sana, sederhana sekali ukurannya. Tergerakkah hati kita oleh rasa belas kasihan? Dan kalau tergerak, itu akan mendorong kita untuk bertindak, melakukan action. Mari kita praktekkan, mari kita uji itu semua di lapangan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengungkapkan pengakuan syukur kita lewat persembahan syukur yang akan kita berikan. Dan ayat firman yang menjadi pengantar kita dalam persembahan kita di saat ini terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, persembahan kita ini yang akan dihimpun tapi diiringi oleh instrumen. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, bersama-sama kita berdoa untuk persembahan kita di saat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, atas penyertaan Tuhan terhadap kami, hingga di saat ini Tuhan, kami semua masih ada dengan tubuh-tubuh kami yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Walaupun saat ini Tuhan, kami masih melakukan ibadah kami dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kepadamu ya Bapa. Tangan kasih Tuhan selalu menyertai dan menjaga serta melindungi kami. Bapa di sorga, di saat ini Tuhan, kami sudah boleh mengungkapkan ungkapan syukur kami lewat persembahan syukur yang sudah boleh kami berikan kepadamu Bapa.
Kiranya apa yang sudah boleh kami berikan kepadamu di saat ini boleh berguna untuk penata layananmu dalam jemaat kami di GKP Teluk Jambe sini Tuhan. Bapa di sorga, ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, agar tidak sebatas mata uang ini saja kami persembahkan kepadamu, tapi kiranya seluruh hidup dan kehidupan kami senantiasa kami persembahkan dan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan dengan ungkapan syukur yang sudah boleh kami berikan kepadamu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyanyi dari lagu pujian syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, baiklah saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur dan ucapan terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pada saat ini kami boleh disapa oleh kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk meneladani tentang rasa belas kasih dan rasa berbela rasa dari Kristus. Biarlah itu menjadi landasan tugas tanggung jawab kami sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah dunia ini. Saat itu Tuhan, kami hendak menaikkan syafaat kepadamu. Kami mendoakan bagi setiap saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, terbaring di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan hadir, Tuhan lawat mereka, Tuhan tumpangkan tangan kasih-Mu dan Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang dialami. Khususnya kami mendoakan kepada Ibu Nelly Parangkuan, Ibu Rista Nababan, Saudara Norman Pandegirot, anak Gracelia Martina Hatu, Ibu Paulina Warotikan Dimpudus, dan juga kepada saudara kami, Ibu Mariati Dirk, kepada Bapak Ari Romano, anak Kevin Soisa, Bapak Martin Pongo, Ibu Since Tumiwa Gultom, Ibu Jerni Siregar, dan Saudara Yuswan Arianto. Dan mungkin masih banyak saudara kami yang lainnya yang tidak tersebutkan dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka, sehingga pada akhirnya mereka boleh kembali beraktivitas dan bahkan bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini kepada saudara kami,
orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam keterbatasan fisik mereka, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik, khususnya kepada orang tua kami, Ibu Paulina Wedim Pudus, Ibu Ristena Baban, Ibu Ana Patinama, Ibu Nelly Parengkuan, Ibu Kartini C. Walebangko, Ibu Ana Lontoh, Ibu Yun Maramis, Ibu Konstansa Kainama, Ibu Terilan Saputi, Ibu Yurin Maria Mamurid, Bapak bersama Munte dan Ibu Christine Ruhulesin, dan juga para orang tua kami yang saat ini ada di kampung halaman ataupun yang tinggal jauh dari kami. Tuhan berkati mereka, berikan mereka senantiasa hati yang penuh dengan kepasrahan, kesabaran, dan juga senantiasa berserah kepada Tuhan. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi setiap kami yang boleh bersuka cita karena boleh merayakan ulang tahun di mana Tuhan memberikan anugerah kehidupan kepada mereka. Khususnya dalam pekan yang akan datang ini, kami mendoakan kepada Ibu Siana Lumintang, Ibu Yun Maramis, Jun Mandahle, Risa Dwi Bangkit Kristopel, Bapak Wilmat Pusung, Bapak Sutanto, dan Ibu Tresya Lindawati. Tuhan berkati saudara kami yang merasakan anugerah Tuhan tersebut. Kiranya ucapan syukur boleh senantiasa mengalir dalam kehidupannya, bahwa hidup yang mereka jalani, bahwa setiap hal yang boleh mereka nikmati itu semua berasal dari tangan kasih Tuhan. Sehingga biarlah mereka mengucap syukur dan Tuhan juga menjawab setiap seru sembahyang, doa dan pengharapan mereka. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi kehidupan gerejamu GKP Teluk Jambe bersama-sama dengan jemaat di dalamnya. Tuhan berkati setiap orang yang telah Tuhan pakai dan Tuhan pilih. Biarlah Tuhan berikan roh sukacita dalam melayani jemaatmu dan juga kepada setiap jemaat Tuhan dalam berbagai macam aktivitas pekerjaan. Tuhan senantiasa memberkati yang terbaik bagi mereka. Kami juga mendoakan Tuhan bagi setiap usaha-usaha yang dilakukan dalam mencukupkan kehidupan keluarga mereka. Tuhan memberikan yang terbaik. Juga kami mendoakan bagi setiap anak-anak kami yang masih di bangku pendidikan, baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tuhan berikan roh hikmat dan kepintaran. Terutama dalam situasi pandemi saat ini, ada anak kami yang tahun ini melaksanakan kelulusan dalam situasi yang tidak bisa berkumpul dengan teman-teman dan juga guru di sekolah. Mereka yang naik kelas, mereka yang naik tingkat, mereka yang kemudian naik ke jenjang yang lebih tinggi dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi, dan mereka yang bekerja. Tuhan kiranya memberikan hikmat kepada mereka. Ucapan syukur senantiasa mengalir. Kalaupun mereka saat ini sedang masih berupaya untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, baik pendaftaran yang sedang menguruskan berbagai macam administrasi, Tuhan memberikan kelancaran kepada mereka, terutama kepada para orang tua yang saat ini harus menyiapkan biaya untuk persiapan pendidikan anak-anak mereka. Kami juga mendoakan Tuhan bagi kehidupan gerejamu di tengah-tengah situasi pandemi ini, meskipun kami masih harus melaksanakan peribadahan di rumah-rumah sesuai dengan himbauan dari PGI maupun pemerintah, bahwa kami akan melaksanakan sampai dengan akhir bulan Juni ini dengan tetap melihat situasi dan perkembangan yang ada. Namun persiapkanlah setiap kami, dan biarlah kami juga tidak terjerumus ke dalam euforia sukacita yang berlebihan. Kami masih tetap harus menjaga kesehatan kami, dan juga kami senantiasa memperhatikan kesehatan keluarga dan sesama kami. Bapa di sorga, di tengah-tengah situasi ini juga masih banyak orang yang masih hidup dalam kesulitan, baik ekonomi, karena berbagai macam hal. Mereka yang harus terpaksa dirumahkan, belum mendapatkan lapangan pekerjaan, usaha yang tidak lancar. Tuhan juga berkati mereka. Mampukan kami juga untuk senantiasa melakukan yang terbaik. Bapa di sorga, kami juga mendoakan Tuhan, pemerintahan bangsa kami tercinta di tengah-tengah situasi saat ini tentunya tidak mudah untuk melakukan yang terbaik. Biarlah mereka diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengatasi semuanya ini bersama-sama dengan bagian masyarakat Indonesia. Bapa di sorga, kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi
kehidupan kebersamaan kami di tingkat klasis, di tingkat sinodal, juga di lembaga oikumenes, di kehidupan masyarakat, dan juga terutama bagi kebersamaan kami gereja-gereja yang ada, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Bapa di sorga, masih banyak Tuhan seluruh sembahyang dan syafaat kami, yang kami hanya berani panjatkan dalam nama Kristus Yesus, yang di dalam nama itu juga kami bersama-sama hendak menaikkan doa yang Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, baiklah saat ini kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.